Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, kita udah lama nih nggak ketemu. Gimana nih, apa kesibukan Bu Neng? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya sekarang sedang sibuk tugas dengan CGP, sedang kegiatan sekolah, jadi panitia PTS dan sebagainya, Pak. Itulah, Pak. Waduh, luar biasa produktif sekali ini ya kegiatannya Bu Neneng. Oke Bu Neneng, terima kasih nih sebelumnya udah mau ngobrol ya sama saya. Kira-kira nih Bu Neneng, apa nih kita yang akan kita capai dalam pertemuan kita hari ini atau tujuan obrolan kita hari ini Bu? Ya, alhamdulillah, Pak, kita bisa ketemu. Ini yang saya harapkan karena kemarin-kemarin kita sibuk ya, Pak ya, jadi tidak sempat bicara-bicara dengan Bapak. Eh, Pada ini saya sudah lama ingin ditanyakan. Waktu kemarin ini, Pak, saya ingin tujuan pembicaraan hari ini ingin ada kebingungan dalam pikiran saya, dalam benak saya mengenai pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, Oh kemarin kan gitu. kita sudah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Apa nih Bu Neneng yang menjadi kebingungan pembelajaran diferensiasinya? Boleh diceritakan? Ya, pembelajaran diferensiasi itu kan lebih ke peminatan murid ya, Pak ya. Oh, Nah, eh, saya kan mengajar seni budaya, lalu ada materi tentang menggambar komik. oke, Nah, menggambar komik ya materinya ya, ya. Terus, menggambar komik. Nah, yang saya bingung itu kan tidak semua anak-anak suka dengan menggambar, Pak. Ya, oke, saya perhatikan di kelas yang menggambar, yang suka menggambar itu hanya beberapa orang gitu, Pak ya. Si anak tuh senangnya tuh pegang HP, main games dan sebagainya gitu, Pak. Nah, jadi saya bingungnya untuk pembagian kelompoknya, Pak. Jadi memang saya ada rencana untuk pembagian kelompok, tapi saya bingung juga gimana nih caranya gitu, Pak. oh, jadi pembagian kelompok minatnya gitu ya, Iya Ibu, betul, Pak. mendiferensiasi. Ya, nah kira-kira menurut Bu Neneng, eh, yang paling tepatnya pembagiannya seperti apa nih kira-kira? Ya, saya kemarin sudah mencoba di satu kelas ya, Pak ya. Saya baru masuk satu kelas kan, di minggu itu baru masuk satu kelas. Saya mencoba untuk membagi kelompok ke dalam 3 kategori. Yang Oke, pertama itu untuk kelompok pembuat naskah, karena komik itu kan harus ada dialognya, Pak ya. Jadi betul. kelompok satu membuat naskah, kelompok dua membuat gambarnya, dan kelompok tiga itu Bu Ayu, membuat jangan singgah jangan. Oke. videonya, gitu, Pak. Terus gimana tuh dengan ada pembagian kelompok? Apakah sudah maksimal atau gimana? Ya, saya di kelas itu masih ini Pak, masih gimana ya, masih ada anak yang tidak mau memilih ketiganya itu, gitu. Jadi pembagiannya pun tidak merata kelompoknya itu. Memang sih kan ini memang saya dilema juga karena ini kan peminatan ya Pak ya, Betul. sesuai dengan jadi anak yang memilih. Tapi pada akhirnya kelompok itu jadi tidak rata gitu Pak. Itu ada yang ya jumlah Jumlahnya yang tidak siswanya. Jadi itu. ada Gimana proporsinya Bu jadi Neneng yang ada di sudah? pembuatan naskah ada 10 orang. Terus di pembuatan gambar ini ada 8 orang. Lalu di Oke, pembuatan video ini lebih banyak, Pak. 12 orang lebih gitu, Pak. oke. Nah, berarti sisa berapa orang Bu yang tidak memilih Nah, itu tadi? Mohon maaf. ada yang tidak memilih ketiganya. Jadi ada sekitar 5 orangan, Pak. Oke, berarti ada 5 orang yang masih kebingungan ya dengan Iya betul, Pak. 3 pilihan yang Ibu Neneng Mhm. siapkan. Nah, menurut Ibu Neneng kira-kira
Ada alternatif nggak bagi yang 5 orang itu harus gimana nih? Iya, pada awalnya memang saya tuh kemarin agak bingung juga apakah ini si anak harus dimasukkan ke kelompok yang kurang anggotanya ya atau ya saya tidak mau memaksa juga ya Pak ya, tidak mau memaksakan itu berarti melanggar kodrat gitu ya Pak ya. Nah, saya Iya. perhatikan anak tersebut lebih senang bermain gamesnya lebih lebih intens gitu Pak. Jadi di saat mereka yang lain ke apa namanya ke pembagian kelompok, dia datang aja main games gitu Pak. Nah jadi saya pikir Oh, oh ini kayaknya nih anak ini senang di apa namanya digital nih gitu. Nah makanya saya berpikiran bagaimana kalau misalnya si anak ini, anak yang 5 orang ini dimasukkan ke kelompok pembuat menggambar komik dengan teknik digital gitu Pak. berarti Ibu sebenarnya sudah melakukan identifikasi dulu ya, berarti anak kita ada kemungkinan memiliki minatnya itu membuat komik digital, Bu ya. Ya betul Pak, gitu. Jadi walaupun sebenarnya materi ini materinya membuat komik dengan teknik manual dulu Pak, teknik kering gitu manual. Nah, karena ada 2 teknik kan pembuatan itu. Tetapi melihat anak ini yang 5 orang ini sepertinya ya memang enggan gitu, dia tidak mau masuk membuat naskah, dia tidak mau gitu. Jadi ya saya coba ke pembuatan komik dengan teknik digital saja gitu Pak. Itu mungkin Pak. Berarti itu alternatif ya. Jadi kan belum Betul Pak. dilaksanakan berdasarkan dari pengamatan dan perkiraan Bu Neneng kayaknya nih si 5 orang itu lebih cenderung ke ini ya ke video bukan video maaf ke digital ya. Nah, Iya kira-kira digital. ini menurut Bu Neneng keberhasilan dari angka 1 sampai 9 gitu untuk menawarkan terkait minat itu gimana nih Bu Neng? Dari angka 1 sampai 10, mohon maaf Untuk dengan ini adanya untuk angka untuk untuk ini ini untuk ya rencana betul rencana saya rencana yang maksudnya Bu Pak. Neneng itu kan kira-kira menjawab nggak dengan kebimbangan anak-anak tadi gitu ya yang 5 orang itu. Betul. Saya baru kelas ya Pak ya. Saya pikir kalau melihat dari peminatan tersebut ya sudah ada di angka 9 sih Pak ya. Karena memang setelah saya kelompokkan masukkan 5 orang kelompok itu ternyata memang ada terlihat dari wajah-wajahnya mereka lebih lebih senang gitu loh. Lebih lebih senang. Oh, Suka, berarti ada iya. kecenderungan suka Betul gitu Pak. ya dengan itu. Oke, oke, oke. Berarti udah 9 ya. Nah, kalau udah 9 berarti kan itu baru dilaksanakan di dalam satu kelas nih. Iya. Berarti untuk kelas selanjutnya kan mungkin akan terjadi hal yang serupa dan Bu Neneng juga sudah memiliki rencana gitu ya untuk menambah minat yang baru nih kayak Iya gitu. Pak. Oh, bagus berarti Bu Neneng sudah kira-kira apalagi nih Bu yang bisa untuk memperkuat atau memecahkan masalah Ibu terkait permasalahan tadi. Masih ada nggak? Uh, untuk sementara sih Pak, mungkin itu saja dulu karena memang ya saya baru satu kelas gitu ya Pak. Mungkin Iya, ada iya, iya. besok saya coba kelas yang lain. Sementara mungkin itu saja rencana sayanya yang baru baru membuat jadi yang tadinya 3 kelompok menjadi 4 kelompok gitu Pak. Oh, jadi rencananya baru itu ya penambahan jenis kelompok ya dan menurut Bu Neneng udah ini ya. Oke, berarti Bu Neneng untuk selanjutnya rencana aksi agar lebih mantap pembelajarannya apa yang akan dilakukan lagi Bu? Selain itu ada lagi nggak? Rencana selanjutnya ya akhirnya saya di kelas lain akan itu ya jadi berubah yang tadinya ingin 3 kelompok supaya anak-anak juga bisa membuat ya gambar yang manual ya sudah saya ini alternatifnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya di kelas lain memang berminat di 3 kategori itu, ya saya tidak keluarkan dulu
yang kelompok 4 itu, maksudnya Oke. gitu. Berarti 3 kelompok itu akan tetap digunakan dulu oleh Bu Iya, Neneng gitu ya. akan Kita digunakan misalnya dulu. nanti ketika muncul permasalahan yang serupa gitu ya Di kelas dengan yang yang itu, kelas iya. itu, Iya, coba akan membuat kelompok baru dengan penambahan ini ya iya jenis Pak, media ininya yang akan betul Pak. digunakan. Oh, sudah. Berarti Bu Neneng sudah ini ya sudah memiliki keyakinan ya kira-kira dengan yang sudah Bu Neneng sampaikan, rencana aksinya juga sudah disampaikan. Sudah cukup yakin Bu dengan itu pemecahan masalah ini menurut Ibu? Iya, insya Allah Pak, Yakin insya ya? Allah Pak. Oke, Ya berkat kalau ngobrol kita, jadi saya rada agak-agak lega gitu, agak kebingungan, rada mulai berkurang gitu Pak. oke, Setelah saya dengar. berarti sudah yakin ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu? Apa yang bisa saya bantu lagi selain ini? Mungkin apa lagi yang Ibu perlukan dari saya? Cukup mungkin Pak itu saja untuk sementara Pak. Oke, berarti kalau dicukupkan, saya rasa apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu sudah planningkan gitu ya kepada anak-anak, saya rasa juga itu sudah cukup bagus. Ibu silahkan untuk dilaksanakan. Nanti apabila ada yang perlu kita diskusikan kembali, kita akan diskusikan kembali, kita cari jalan permasalahannya, solusinya apa, agar semakin hari semakin baik pembelajaran kita di kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah berdedikasi kepada anak-anak sehingga memikirkan apa hal yang terbaik dalam pembelajaran bagi anak-anak kita. Semoga menjadi langkah awal anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang lebih berkembang sesuai dengan minat, bakat, atau kodrat yang dimilikinya. Itu aja Ibu, masih ada yang Iya. perlu disampaikan? Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa sharing ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan. Maaf saya sudah mengganggu Pak. Terima kasih Waktu juga Bu Bapak. Neneng, tidak apa-apa, semoga pertemuan kita lebih manfaat. Terima kasih ya Bu Neneng, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, Gimana mohon kabarnya maaf. Pak Sarif? Alhamdulillah Pak Didi, kabar baik. Gimana Pak Didi, kabarnya juga? Alhamdulillah. Saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, Sarif, sebelumnya mohon lagi maaf ada sekali Pak kesibukan? Didi ya. Ya Pak, terus mohon maaf nih, saya sekarang lagi eh, mau mengganggu Bapak. Sebelumnya mohon maaf sekali. Kalau sibuk sih Pak, nggak terlalu sibuk-sibuk amat sih, gitu. Cuma ya gitulah kegiatan-kegiatan bentrok, kegiatan-kegiatan yang sangat banyak gitu sih Pak. Jadi makanya saya datang ke sini mau mencurhatkan sesuatu sebenarnya sih Pak. Gitu. Terkejut nih. Kira-kira Eh, apa nih yang mau dicurhatin sama Pak Sarif untuk oh ngobrolnya gini. di sini? Ya, sebenarnya sih Pak, saya pengen minta pendapat gitu ya dari Bapak sebagai atasan saya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya pada saat ini. Gini Pak, saya sekarang lagi merasa overload kegiatan, gitu ya, overload kegiatan. Selain saya aktif di sekolah, saya juga aktif mengikuti diklat dan juga aktif di komunitas yang saya ikuti. Nah terkadang Pak, gitu ya, saya suka bingung nih gitu ketika kegiatan-kegiatan yang saya ikuti tersebut ternyata bentrok gitu dalam satu waktu atau Siap, waktunya siap. sangat berdekatan kayak gitu. Nah, saya kadang suka bingung nih Pak, bagaimana nih caranya gitu ya, biar yang saya sudah jadikan komitmen untuk bisa ikut serta di situ tidak mengganggu atau tidak membuat saya bingung akhirnya gitu. Harusnya kan tidak jadi bingung kayak gitu. Gitu Pak, gimana nih Pak? Hmm. Ini Pak Sarif, karena Pak Sarif sendiri yang bilang kaitannya permasalahan yang Pak Sarif katakan tadi perlu kegiatan. Sedang aktif-aktifnya dalam sebuah kegiatan, tiba-tiba Pak Sarip sendiri bingung akan waktu yang secara tiba-tiba drop gitu ya. Kira-kira Pak Sarip memiliki rencana yang lebih
itu enggak untuk bisa mengatasi hal yang Pak Sarip katakan tadi? Oke, sebenarnya sih Pak, kalau rencana sudah ada ya, rencana yang baru terpikirkan gitu ya, sekilas sih gitu. Jadi sebenarnya saya akhirnya harus bisa ini sih, bisa mengklasifikasikan gitu ya, kegiatan apa atau kepesertaan apa sih yang harus saya prioritaskan dibandingkan dengan yang satu atau yang dengan yang lainnya gitu sih Pak. Saya baru mikirin itu dulu, mana nih yang harus saya prioritaskan gitu. Apakah kegiatan A, B, C atau D gitu sih Pak. Oke, Pak Sarip. Ada hambatan tidak Pak Sarip untuk melaksanakan apa yang tadi direncanakan Pak Sarip? Nah itu Pak hambatannya. Kadang saya ini orangnya kalau sudah ikut kegiatan itu pengennya jadi ikutin gitu ya, saya pengen selalu ngikutin, pengen berkomitmen gitu ya, intinya sih pengen komitmen untuk ngikutin. Jadi kalau eh, suka jadi kepikiran lagi gini, aduh mending ini enggak, mending itu enggak gitu. Jadi saya hambatannya sekarang itu memang pengen ikut aja gitu ke tiga-tiganya gitu, ke tempat dari kegiatan tersebut pengen ikut. Nah itu sih Pak hambatan yang masih saya jadikan kendala besar pada saat ini gitu Pak. Jadi Pak Sarip sendiri pengen ikut semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Sarip, cuman Pak Sarip sendiri bingung akan waktu yang harus ditempuh gitu. Betul, Kira-kira betul. menurut Pak Sarip, pandangan Pak Sarip, ada tidak yang bisa membantu Pak Sarip untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu? Oke, sebenarnya banyak sih Pak yang bisa menjadi alat gitu ya untuk membantu permasalahan ini. Yang pertama sih yang baru saya kepikirkan sih membuat daftar ya, daftar kegiatan gitu ya, kegiatan yang akan saya Ya, ikuti itu kan otomatis saya udah tahu sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin saya harus mencatatnya lebih detail kayak gitu ya, terkait waktu-waktunya. Dan misalnya kalau bentrok ya berarti saya kan harus milih kayak gitu di awalnya gitu. ya, siap. Paling itu sih Pak yang baru saya kepikirkan membuat daftar. Dari rencana yang sudah dipikirkan sama Pak Sarip, kemudian ada juga yang bisa membuat Pak Sarip itu kira-kira ada unsur keyakinan tidak Pak Sarip untuk bisa melakukan apa yang direncanakan tadi Pak Sarip katakan dengan alat bantuan daftar kegiatan, melis rincian-rincian kegiatan yang Pak Sarip lakukan. Oke, kalau keyakinan sih saya yakin Pak ya. Sebenarnya karena ya itu kadang saya jarang meng-cross check gitu ya dengan daftar kegiatan. Ketika diajak, ayo daftar gitu, ayo daftar. Padahal kegiatannya itu sudah apa namanya sudah berbentrokan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya catatan gitu, saya menjadi yakin gitu ya. Kenapa? Karena saya menjadi punya data valid gitu. Data yang mana nih kegiatan-kegiatan yang akan saya hadapi besok, lusa, atau bahkan minggu depan gitu. Jadi saya merasa yakin juga sih dengan keinginan saya untuk membuat daftar kegiatan tersebut, Pak. Ketercapaian dari keyakinan Pak Sarip sendiri dari permasalahan-permasalahan yang sudah ditarakan sama Pak Sarip, kemudian menyusun sebuah rencana, mengklasifikasikan prioritas kegiatannya Pak Sarip sendiri, kira-kira nih Pak Sarip, rencana yang strategis untuk bisa tercapainya kegiatan-kegiatan Pak Sarip yang lakukan itu ada tidak? Oke. Ya Pak, paling selain membuat catatan juga, kayaknya saya perlu orang juga gitu Pak, rencana strategisnya untuk mengingatkan gitu, sebagai reminder ya, misalnya untuk Ya, kegiatan ini kayak gitu. Kenapa kan saya juga punya teman gitu ya, punya sesama rekan sejawat yang ya otomatis berarti kan kegiatan saya harus selalu dikomunikasikan ya kepada beliau-beliau. Jadi ketika saya lupa atau ketika ini loh, kok kan nanti ada kegiatan ini. Nah, mungkin itu juga menjadi sebuah rencana yang
akan saya mulai laksanakan sih gitu ya agar ketercapaian yang apa yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu sih Pak. Siap, siap. Siap. Pak Sarip, sebenarnya Pak Sarip sendiri merencanakan kegiatan-kegiatan yang diinginkan Pak Sarip itu semuanya tercover ya Pak Sarip ya. Yo. Dan Pak Sarip sendiri merencanakan minta bantuan sama rekan untuk bisa menyelesaikan atau bisa mengcover permasalahan-permasalahan yang ada sama Pak Sarip. Untuk ini Pak Sarip, kira-kira Pak Sarip yakini menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu kalau dalam hitungan persentase berapa persen Pak Sarip? Saya yakin menjadi 95% sih Pak. Kenapa jadi 92%? Karena ya kalau 5%-nya mungkin kegagalan waktu, misalnya saya sakit gitu ya, atau izin sedang tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan yang urgent banget, masalah keluarga dan sebagainya. Mungkin gitu sih Pak. 90% sih saya merasa Dari yakin. 5% mengantisipasi 5%-nya itu ada tidak? Kalau untuk mengantisipasinya itu Mengantisipasi 5% itu ada 5% tidak rencananya dilakukan? ada sih Pak gitu ya. Jadi ya saya juga harus sudah mulai merancang atau sudah mulai merasa-rasakan nih ketika misal gitu ya. Duh, kayak ini bakalan sakit nih gitu ya. Kan itu sudah mulai ini ya, udah mulai kerasa sebelum-sebelumnya gitu ya. Jangan maksain kayak gitu loh. Jadi dari situ saya udah mulailah merancang misalnya ketika ketidakmungkinan itu sudah akan terjadi kayak gitu ya, ya saya sudah tidak akan ikut kegiatan misalnya kayak gitu sih Pak. Baik, baik. Kira-kira Pak Sarip sudah yakin dengan hal itu? Kira-kira kapan nih Pak Sarip untuk bisa melakukan perencanaan-perencanaan yang Pak Sarip katakan tadi? Oke, kalau untuk kapan, kayaknya mulai besok saya harus sudah mulai melaksanakan Pak. Karena kan semakin sini juga kegiatan semakin ada, saya harus sudah memiliki catatan yang baik mulai dari besok, dan saya juga harus sudah memiliki teman yang bisa mengingatkan. Gitu. Mulai besok saya minta bantuan gitu ya, bantu ya nanti kalau misalnya ada kegiatan ini ingetin saya gitu biar aku tidak bentrok. Gitu sih Pak, kayaknya besok saya harus perlu langsung jalan nih. Semangat Pak Sarip. Rencana Oke, yang saya makasih dilakukan, Pak. rencana yang diharapkan Pak Sarip, semoga saja bisa berhasil dan bisa tercapai apa yang diinginkan Pak Sarip. Tapi mohon maaf nih Pak Sarip, karena waktu terbatas dari saya, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin obrolan-obrolan ini cukup sampai di sini dulu Pak Sarip. Nanti kalau misalkan Pak Sarip ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa saya bantu, nanti kita masuk ke obrolan berikutnya. Oke, terima kasih sekali Pak sebelumnya Pak. Aduh, mohon maaf jadi mengganggu. Yang jelas saya sudah merasa mendapatkan solusi nih dengan obrolan ini. Semoga solusi yang kita obrolkan ini menjadi solusi yang terbaik ya buat saya, mohon doanya. Dan Amin, terima amin. kasih sekali lagi untuk bantuan yang sudah Bapak berikan. Ya. Mohon maaf ya Pak Sarip ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mohon maaf Assalamualaikum. kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didi. Kita ketemu lagi nih. Lagi apa Pak Didi? Alhamdulillah Bu Neneng, saya lagi sedikit bingung aja nih. Baru pulang kerjaan, banyak tugas-tugas juga. Ini sedikit bingung nih Bu Neneng. Loh, oh gitu ya. Ya sama sih kalau kesibukan kita banyak ya. Hanya mungkin Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Pak Didi ya. Rasanya kita udah lama ya nggak ngobrol ya. Bu Neneng. Iya. Mhm. Justru saya senang banget Tadi ketika bisa ngobrol bareng sama Bu Neneng. Iya, saya juga senang nih karena memang kita sudah lama tidak bertemu. Tadi saya dengar
Pak Didi ada kebingungan. Kira-kira kebingungan apa nih, Pak Didi? Ya. Jadi gini Bu Neneng, sebenarnya kalau berbicara masalah kebingungan, setiap manusia juga pasti memiliki hal yang sama ya Bu Neneng. Betul, Cuman Pak. kebingungan saya pribadi ini itu kaitannya dengan situasional, kondisi dan situasionalnya itu Bu Neneng. Karena saya merasa selama ini saya sebagai pendidik atau pengajar itu merasa kurang efektif Bu Neneng. Karena selama yang saya lakukan sekarang ini itu terbenturnya dengan tugas tambahan. Oh, gitu ya. Yaitu tugas saya itu sebagai sebagai operator sekolah. Jujur Bu Neneng, kalau di sekolah saya itu kaitannya yang namanya operator semuanya dilibatkan satu induk ke operator. Terkait laporan apapun semuanya digabungkan jadi satu. Operator yang membackup. Makanya itu yang saya rasakan selama ini, saya masih merasa bingung untuk bisa kondusif di kelas, masih kurang efektif. Gitu ya. Oh, Iya. jadi inginnya Pak Didi sendiri gimana dengan situasi dan kondisi seperti itu? Kan Pak Didi tugas utamanya sebagai Kalau pendidik atau berbicara guru ya. masalah keinginan sih, mungkin susah ya Bu Neneng. Hmm. Sebab pembicaraannya ini tuh berbicara masalah kewajiban Bu Neneng. Ya, nah iya. Ya, karena memang Pak Didi sebagai pengajar, sebagai guru kelas ya, nah sekarang ditambahnya sebagai operator ya Pak ya. Nah, yang kira-kira nih ingin yang mana dulu yang mau kita bicarakan Pak? Kalau yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, mungkin kaitannya masalah kewajiban saya selaku operatornya dulu, Bu. Oh iya. Oke, Ya. Pak Didi. Karena rencana yang saya inginkan itu pengen semuanya kondusif, semuanya terarah, dan semuanya ada yang bisa menghandle juga sama lain. Oke, Pak Didi. Pak Didi sendiri tahu kan kewajiban yang dialami Pak Didi sekarang? Setidaknya Pak Didi punya rencana gitu untuk bisa mengatasi permasalahan yang Pak Didi alami sekarang. Kira-kira rencana apa yang ingin Pak Didi lakukan ke depan? Rencana ya, Bu. Kalau rencana mungkin saya meminta kesepakatan dulu ya Bu Neneng sama kepala sekolah dan juga teman sejawat. Teman sejawat. Karena gini Bu Neneng. Di sekolah saya itu kebetulan semuanya rumbel Bu Neneng. Kebetulan semuanya rumbel, setiap kelasnya. Ya ini sih mungkin ya Bu Neneng ya rencana yang saya meminta kesepakatan dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat di dalam satu kelas itu untuk bisa memahami satu sama lainnya. Karena dan kewajiban itu harus saling berbagi tugasnya juga. Iya, Kalau iya Pak. sekiranya tugas tambahan saya ya, sebagai operator itu tidak bisa diganggu dan hari itu juga harus menyelesaikan laporannya, otomatis kelas yang saya terapkan itu, kelas yang saya tepati juga mungkin apa ya benar tidak terhandle, maka minta kesepakatan dengan kepala sekolah untuk bisa membackup teman sejawat saya yang satu rumpul itu. Terkecuali nih benar terkecuali laporan-laporan untuk khusus operatornya itu tidak bersifat urgent. Oh Mungkin iya. saya bisa fokus ke kelas. Oh iya Pak gitu ya Pak ya. Oh iya, baik Pak. Baik Pak Didi. Yang Pak Didi inginkan itu berbagi tugas atau saling mengcover di saat situasinya bersifat mendadak atau Iya. urgent. Betul kan begitu Pak Didi? Betul ya? Betul Bu Neneng. Betul benar. Iya. Nah,
Pak Didi yakin dengan apa yang Pak Didi inginkan itu bisa tercapai? Insya Allah, Bu Neneng. Insya Allah saya bisa yakin dengan sepenuhnya Mhm. karena melihat dari kewajiban ini yang sifatnya urgent ya Bu Neneng. Karena Mhm. strategi di sekolah kami itu saling membantu, Mhm. saling mengcover gitu. Iya, iya, iya. Kemungkinan Apalagi ini urusannya masalah lapor mendadak ya. Ya, siap Bu Neneng. oh ya, kemungkinan berapa persen Pak Didi bisa mencapainya dengan cara seperti yang Pak Didi rencanakan itu? Kalau dalam hitungan persen mungkin saya 90% bisa tercapai Bu Neneng. Karena Mantap yang Pak 10 Didi. persennya itu mungkin karena itu waktu ya. Ya, ya. Ya, mantap Pak Didi. Dengan keyakinan Pak Didi yang sudah 90% itu ya, kira-kira kapan Pak Didi bisa melakukannya? Kalau berbicara masalah kapan, mungkin besok saya akan konsultasi, saya akan membuat kesepakatan dulu dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat saya. Mhm. Kayak gitu Oke, Bu Nenang. Mungkin besok Bu oke, Nenang. oke Pak Didi, semangat ya Pak Didi ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Didi Siap. rencanakan bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil, bisa tercapai apa yang Pak Didi inginkan, bisa melaksanakan atau bisa membagi waktu antara mengajar sebagai tugas utama Pak Didi juga sebagai operator ya. Dan juga semoga Pak Didi bisa Siap Bu Nenang. berkolaborasi dengan teman ya. Saya Siap Bu harapkan Pak Nenang. Didi juga Terima kasih banyak sehat Bu ya, Nenang atas sehat karena tugas yang motivasinya, begitu banyak atas buat Pak Didi, tanggung jawab yang sangat banyak. Pak Didi ya, luar biasa Pak Didi, keren nih Pak Didi ya. Mudah-mudahan Pak Didi bisa Alhamdulillah Ibu Neneng. ya mudah-mudahan Pak Didi bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Ya, Pak Didi, Amin, amin ya. maaf, Terima kasih banyak Bu ya Neneng atas masukannya, maaf atas ya, motivasinya. karena saya ada rapat dulu. Jadi obrolan kita sampai di sini dulu ya Pak Didi ya. Mungkin nanti bila ada Ya, perlu bantuan lagi Pak Didi, boleh Pak Didi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Didi ya. Semangat ya Pak Didi ya. siap Bu Neneng. Terima kasih banyak. Siap, Yuk, semangat. saya duluan ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.